Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur malam hari ini diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, jadi malam hari ini sudah masuk tanggal 1 bulan Muharram 1446 ya, 1446 Hijriah. Ini awal tahun baru. Jadi sesuai dengan kalender Hijriyah global, dan saya rasa tidak ada perbedaan dengan kalender Hijriyah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Hari tanggal 1 Muharram itu tanggal 7 Juli. Jadi besok. Kalau Hijriyah itu malam ini nih, malam sudah terbenam matahari, ini udah ganti tanggal nih. Jadi sekarang ini sudah tanggal 1 bulan Muharram. Dalam kitabnya Mu'jamus Sahabah, jadi ada Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Baghawi namanya. Imam Al-Baghawi punya kitab namanya Mu'jamus Sahabah. Itu diriwayatkan bahwa sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW itu selalu kalau datang awal bulan baru, kalau datang hilal baru, maksudnya masuk awal bulan baru, termasuk di dalamnya tahun baru. Sebab tahun baru itu kan datang awal bulan baru kan ya. Setiap datang hilal baru, para sahabat itu mempelajari doa dari Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mempelajari Al-Quran. Jadi mereka belajar Al-Quran secara serius. Nah, doa ini juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, sebagaimana sahabat itu belajar Al-Quran. Jadi setiap melihat hilal baru, itu Nabi Muhammad mengajarkan doa, Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa jiwarin minasyaitan wa ridwanin minar rahman. Itu doa. Jadi doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika awal bulan baru. Bukan cuman awal tahun baru, tapi setiap bulan juga begitu. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa jiwarin minasyaitan wa ridwanin minar rahman. Allahumma ya Allah, masukkanlah kami ke dalam bulan ini bil amni wal iman, dengan keamanan dan keimanan, wassalamati wal islam, dengan keselamatan dan juga keislaman, wajiwarin minasyaitan, jauh dari godaan setan, waridwanim minar rahman, dan selalu diliputi ridhonya dari Sang Maha Rahman. Begitu doanya. Jadi saya mau ngajak Bapak Ibu semua kita doa bareng-bareng. Jadi ikutin doa pemulut saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wal salamati wal islam wa jiwarin minasy syaitani wa ridwanin minar rahman ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, ini doa yang bukan cuman di awal tahun tapi juga di setiap awal bulan Nabi mengajarkan itu. Jadi setiap awal bulan tuh maghrib bulan baru baca doanya, Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wa jiwarin minasyaiton wa ridwanin minar rahman. Dan itu juga sekaligus kita mau belajar beberapa hal tentang apa-apa yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang muslim di tanggal atau di awal tahun baru Hijriyah, awal tahun baru Islam, begitu ya. Dan ini juga harus ditekankan para jemaah yang dirahmati Allah bahwa hijrahnya Nabi itu tidak terjadi di tanggal 1 Muharram, bukan. Jadi juga hijrahnya para sahabat juga bukan tanggal 1. Jadi jangan bayangkan kalau tanggal 1 Muharram itu hijrah Nabi dan para sahabat, enggak. Jadi hijrahnya Nabi dan para sahabat itu tidak terjadi satu hari serentak kayak pilkada tuh, enggak begitu. Jadi berhari-hari, bahkan prosesnya tuh 3 bulan. Dulu tahun ke-9 setelah kenabian, Nabi Muhammad SAW itu didatangi oleh 73 orang muslim dari Yasrib. Jadi sebelum Nabi Muhammad ke Madinah, dulu namanya Yasrib, Nabi Muhammad sudah mengutus salah seorang sahabatnya namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu diutus oleh Nabi Muhammad dakwah ke Yasrib. Akhirnya dari dakwahnya itu ada 73 laki-laki dan 2 perempuan. Sebenarnya bukan 73 dan 2 laki doang, 2 perempuan doang. Yang lainnya banyak. Cuman yang tahun 9 datang ke Mekah itu 73 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Jadi 75. Sisanya di Madinah banyak, di Yasrib. Mereka datang itu ikut rombongan haji. Jadi memang ibadah haji ini ibadah jadul kalau kita bilang begitu. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, itu agama-agama samawi itu juga ke Ka'bah tuh. Dia mengelilingi Ka'bah. Cuman modelnya nggak kayak kita gitu. Mereka mengelilingi Ka'bah sambil di pinggir-pinggir Ka'bah tuh kan di apa namanya, dipajang patung-patung berhalanya gitu. Dan ada beberapa di antara mereka yang kalau keliling Ka'bah tuh uryanan, telanjang bulat begitu. Udah bulat telanjang lagi gitu. Itu telanjang bulat. Nah, orang-orang Yasrib itu ikut dengan kelompok kelompok orang dari kalangan Nasrani dari Madinah ke Ka'bah, ke Makkah. Nah, selama proses itu 75 orang ini kemudian malam-malam tuh ketika sudah tidak ada kegiatan haji, ini 75 orang tuh kalau bahasa kita namanya mindik-mindik. Tahu gak mindik-mindik tuh? Nah, diam-diam keluar tenda mendatangi Nabi Muhammad SAW, janjian ketemu di tempat yang namanya Aqobah di Mina. Sekarang jadi tempat ngelontar Aqobah tuh. Jadi di tempat yang namanya Aqobah tuh di Mina ketemu tuh 75 orang beserta Nabi SAW. Disitulah kemudian terjadi baiat, janji setia. Yang 75 orang nih
puas menerima Islam sebagai agama, lalu mereka berbaiat kepada Nabi, janji setia. Janjinya ada berapa poin? Ada 4 atau 5 poin. Bahwa tetap mentaati Nabi Muhammad SAW dalam susah ataupun senang. Tetap melakukan infak baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Ada beberapa poinnya. Pada intinya mereka baiat. Nah, setelah baiat itu terjadi, maka disebutlah itu namanya Baiatul Aqobah Al-Kubro. Baiatul Aqobah yang besar. Karena tahun sebelumnya sudah terjadi baiat, tapi jumlahnya dikit. Jumlahnya tuh tidak sampai 20 orang. Yang ini jumlahnya 75 orang. Begitu. Akhirnya setelah terjadi itu baiat, singkat cerita Nabi SAW dapat isyarat dari Allah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu. Nah, ketika itu turun perintah dari Allah untuk hijrah, Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat untuk hijrah lebih dulu. Nah, sejak itulah, sejak Bai'ah Aqobah Kubro itu, para sahabat mulai keluar dari kota Mekah ke Madinah, mencar-mencar. Apa sih mencar-mencar? Misah-misah. Jadi enggak serombongan. Ada yang berdua, ada yang bertiga, begitu. Ya, yang sendirian sih jarang, sebab perjalanan Mekah Madinah kan jauh. Mekah Madinah itu kan 435 kilo, kan ya? Kalau jalan kaki itu kira-kira 120 jam. 120 jam itu berapa hari itu? 5 harian begitu kalau jalan kaki. Kalau sendirian 5 hari kan juga rada bosen juga gitu. Iya, kalau lagi di jalanan bosen kagak ada yang diketawain kan ya. Kalau berdua kan enak, ada yang diobrolin. Jadi perjalanannya mencar-mencar. Sampai akhirnya orang-orang di Mekah tuh mulai gusar. Mulai gusar tuh maksudnya ini ada yang budaknya ke Madinah nggak bilang-bilang, ada yang istrinya ikut rombongan, ada yang anaknya. Jadi orang-orang kafir di Mekah tuh mulai gusar. Banyak anggota keluarganya tuh yang tiba-tiba hijrah. Dan hijrah itu menjadi proses yang amat sangat penting dalam sejarah dakwahnya Islam. Sebab di situ juga menentukan siapa orang yang memang betul-betul iman kepada Nabi Muhammad SAW atau orang yang cuma ikut-ikutan doang. Sebab orang kalau disuruh hijrah tuh beratnya minta ampun tuh. Dan ya, kayak kalau bahasa kitanya, kita ini udah tinggal di sini sekian tahun. Udah tahu mana rumah sakit kalau sakit, udah tahu mana pasar kalau kita butuh apa-apa, saudara ada begitu, kenalan banyak, usaha di sini lancar gitu. Tiba-tiba suruh pindah, itu kan mulai dari nol lagi tuh, nyari sekolah lagi, nyari rumah sakit lagi kan ya. Belum kalau yang encok mulu, nyari tukang pijit langganan kan susah itu. Kalau di sini kan udah ketemu, udah langganan, tinggal telepon anteng kan. Ini pindah tempat baru ini nyari tukang pijit langganan kan kudu 4-5 kali jajal kan ya. Ini cocok apa enggak, jodoh apa enggak. Itu hijrah tuh berat. Makanya sekarang kan pemerintah mengiming-imingi kan, apa PNS yang mau ke IKN itu dapat apa. Emang susah ngajak orang pindah itu. Susah itu. Ngajak orang pindah itu susah. Makanya menteri itu dibikinin rumah mewah banget gitu. Pokoknya lebih mewah dari Widya Chandra di Gatot Subroto gitu. Supaya orang bisa bandingin. Lo ngapain jauh-jauh ke Kalimantan kan ya? Widya Chandra cakep banget itu rumah kan gitu. Pokoknya dibikinin mewah gitu. Biar orang mau pindahnya. Biarin ada yang kesinggung, biarin, nggak apa-apa. Jadi itu proses inilah kemudian yang membuat orang tuh jadi ragu. Bener gak mau ngikut Muhammad? Kalau ikut Muhammad, kata Muhammad, kita hijrah. Dan ini perintah Allah. Maka ada orang yang berat hati, ada yang akhirnya ketahuan waktu dulu iman cuman ikut-ikutan. Sampai akhirnya itu proses hijrah tuh berjalan dari mulai bulan Dzulhijjah, itu kan Baiatul Aqabah bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, kemudian bulan Safar. Nah, tanggal 27 Safar itu tidak tersisa di Mekah muslim dewasa merdeka kecuali 2 orang, Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Abu Bakar.
Jadi tanggal 27 Safar tuh tidak ada lagi orang muslim dewasa merdeka di Mekah. Cuman sisa 2 orang. Jadi Nabi Muhammad sama Sayyidina Abu Bakar. Tanggal 27. Tanggal 27 itulah kemudian orang-orang kafir Mekah itu ini berkumpul di tempat yang namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah. Jadi kalau Darun Nadwah itu tempat kumpulnya orang kafir sebelum hijrahnya Nabi. Ada namanya Darul Arqam. Darul Arqam beda lagi tuh. Darul Arqam tuh tempat Nabi Muhammad dakwah diam-diam tuh, namanya Darul Arqam. Udah Darul Arqam. Tuh jangan ketukar ntar gitu. Jadi Darun Nadwah. Darun Nadwah tuh apa kalau bahasa kita ini parlemennya orang kafir tuh. Jadi tanggal 27 mereka berkumpul untuk menentukan sikap. Sebab ini orang sudah mulai gusar. Banyak orang tiba-tiba ke Madinah, enggak pakai bilang-bilang. Ditinggal istrinya, ditinggal anaknya, ditinggal budaknya. Sampai akhirnya mereka berkumpul menentukan sikap. Sikap apa yang harus kita ambil untuk Muhammad ini. Ini kita harus nentuin sikap nih, Muhammad mau kita apain. Mumpung orangnya masih di Mekah. Cuman ketika orang-orang datang ke Darun Nadwah, itu ada satu orang yang kagak masuk, nongkrong aja depan pintu. Cuman pakaiannya putih, jubah putih, berwibawa kelihatannya. Kagak ada yang kenal. Sampai akhirnya ada orang nanya, "Tuan ini siapa sebenarnya?" Cuman jagain pintu, nggak ikut masuk. Tapi tuan ini tampangnya berwibawa. Kalau bahasa kita nih tuan jawabnya begini, "Saya ini konsultan politik," begitu kalau bahasa gitu. Bahasa di kitabnya tuh mustasyar. Mustasyaruddin. Mustasyaruddin itu penasehat agama. Jadi orang ini memberikan nasihat-nasihat perihal spiritual. Penasihat spiritual. Nah, begitulah. Pokoknya dandanannya udah kiai banget begitu. Itu kalau dalam kitab sejarah disebutkan ternyata orang ini iblis. Iblis yang menyerupai orang berwibawa. Benar emang kerjaannya tuh mustasyar. Beliau itu yang kemudian menanggapi pendapat-pendapat forum, kemudian memberikan solusi. Akhirnya ketika terjadi forum tuh ada orang yang ngusulin, biar nggak susah, dari sekarang Muhammad kita usir aja, Muhammad kita asingkan. Dulu tempat pengasingan tuh ada di Baghdad, dulu Jazirah, dulu Baghdad tanah kosong. Di Baghdad aja kita asingkan ini Muhammad. Lalu si mustasyar ini si orang berwibawa yang ternyata dia iblis ini mengatakan, "Oh, jangan diasingkan. Nanti kalau diasingkan, pengikut-pengikutnya tuh malah ngikut. Itu yang tadinya tempat isolasi itu akhirnya jadi orang imigrasi ke situ. Sebab di situ ada Muhammad, pengikutnya pada ngikut. Nanti bahayanya dia bisa bikin kekuatan dari luar. Suatu waktu dia nyerang ke kita sedang lengah, habis kita semua. Pokoknya jangan diasingkan." Lalu ada lagi yang ngusulin, kalau emang nggak bisa diasingkan, kita penjara aja, kita pasung di dalam Mekah, nggak bisa kemana-mana. Pokoknya kita pasung, jangan sampai dia bisa bergerak. Mustasyar bilang lagi, jangan dipasung, jangan dipenjara. Sebab Nabi Muhammad itu mulutnya manis, kan ya? Berapa banyak kita punya budak ikut dia gara-gara dengar omongannya. Berapa banyak di antara istri-istri kita, anak-anak kita ikut Muhammad gara-gara dengar omongannya. Ini kalau dia dibiarin di sini, walaupun dikekang, mulutnya tuh bisa memperdaya kalian semua, begitu. Bisa memperdaya kalian semua, akhirnya dia bisa bertindak bebas. Ya, orang di penjara tuh walaupun di penjara tetap aja punya pengaruh. Orang bandar narkoba aja bisa ngontrol dagang dari penjara, kan ada. Iya. Dulu ada itu ceritanya. Kita bukan bukan cerita aneh lagi. Maka kata si mustasyar, si iblis ini jangan di penjara. Orang bingung mau apa lagi yang disaranin. Sebab bagaimanapun Muhammad ini termasuk orang dari Bani Hashim. Jadi Bani Hashim tuh fam paling mewah di Quraisy ketika itu.
Jadi suku paling mewah di Mekah itu, paling berbobot itu namanya suku Quraisy, suku terhormat. Nah di dalam suku itu kan ada fam-famnya tuh. Fam Bani Hashim tuh yang paling wah itu, ibaratnya paling jago lah gitu. Dia sering bunuh aja tuh kagak enak begitu. Nggak enak, soalnya ada Abu Jahal. Abu Jahal kan Bani Hashim juga gitu. Jadi kagak enak. Tapi akhirnya kemudian Abu Jahal yang ngomong, udah kalau gitu kita bunuh aja. Abu Jahal ya, kita bunuh aja. Iblis dengar kata Abu Jahal bunuh, dia langsung ngomong, benarnya kayak gini, kita mesti bunuh itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Sebab kalau kita bunuh satu orang aja, ini pada takut bakalannya. Sebab kan Bani Hashim, nggak ada yang berani yang Bani Hashim. Kata si iblis, biar Banu Hashim tidak nuntut nanti atas pembunuhan Muhammad, maka yang membunuh itu harus kita semua. Bagaimana caranya? Ini setiap kita ini kan ada 11 kabilah waktu itu yang ngumpul, ada 11 fam, ini 11 kabilah, masing-masing kabilah harus mengutus Al-Gojo, orang yang paling jago berantem, orang yang paling hebat pedang, diutus masing-masing kabilah satu orang. Nanti yang masuk ke rumah Muhammad 11-11-nya, 11 orang semua masuk. Akhirnya nanti ketika Muhammad terbunuh, 11-11-nya ngaku dia yang bunuh. Jadi setiap pedang tuh ada ada goresan darah dari darahnya Nabi Muhammad SAW, supaya Bani Hashim kagak berani nuntut. Sebab yang pengen tuh 11 kabilah begitu. Akhirnya disepakatilah. Sudah malam itu tuh malam tanggal 27 Safar, malam hari Kamis, malam Jumat, ada kesepakatan rapat bahwa malam nanti kita akan bunuh Muhammad. Malam nanti, jadi tunggu tengah malam. Kalau siang-siang kan kagak enak sama masyarakat kan ya, gitu. Operasi juga di mana-mana malam biar kagak kelihatan gitu. KM 50 juga malam tuh gelap-gelap kan gitu. Soalnya kalau siang-siang banyak kamera gitu. Jadi ini harus malam. Nah paginya ketika orang-orang ngumpul di Darun Nadwah, itu Nabi Muhammad SAW itu ke ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Dan memang hari itu tuh sudah mulai sudah mulai mencekam, hawanya tuh kagak enak. Sebab berhari-hari itu kita lihat kemarahan petinggi-petinggi Quraisy itu udah pada marah-marah. Jadi hari-hari itu memang hari tegang kayak hari lockdown lah kalau kita bisakan gitu. Orang nggak berani keluar, pada takut gitu. Nabi Muhammad keluar dari rumah menuju rumah Sayyidina Abu Bakar tuh pakai nikob. Pakai nikob. Jadi semua palanya ditutup, sisa mata doang. Naik kuda ke rumah Abu Bakar, cuman mau ngasih tahu kita berangkat malam ini gitu. Kita berangkat malam ini, mulai berangkat hijrah. Lalu diaturlah itu sama Sayyidina Abu Bakar, entar singgahnya di mana, berapa hari kita perjalanan, berapa lama singgahnya, lalu siapa yang nuntun jalan, siapa nemenin naik apa, Sayyidina Abu Bakar yang ngatur. Sampai akhirnya datanglah ini waktu di mana momen pembunuhan akan terjadi. Semua orang yang 11 Al-Gojo itu, singkatnya begitu, 11 Al-Gojo itu sudah berkumpul mengelilingi rumah Nabi Muhammad SAW, tinggal nunggu komando. Itu di kupingnya ada radio tuh gitu. Clear, jalan. Cuman udah ngumpul belum jalan tuh. Lagi ngumpul itu mengelilingi rumah Nabi. Sayyidina Nabi Muhammad di dalam rumah tuh sama Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali belum berangkat sebab dia kan belum dewasa waktu itu. Sayyidina Ali itu masih belasan umurnya. Sayyidina Ali itu kalau nggak salah ketika peristiwa hijrah itu terjadi, beliau umurnya masih 12-an. Masih 12-13. Ya cuman orang Jazirah tuh 11-12 tahun waktu zaman itu ya. Jangan bayangin kayak sekarang umur 12 tahun yang masih megang HP nonton TikTok, jangan bayangin gitu. Makanya dulu Nabi Muhammad SAW menikahi Sayyidah Aisyah 9 tahun, jangan bayangin 9 tahun anak kita, jangan gitu. 9 tahun dulu badannya gede, udah bisa nyuciin diri begitu, pokoknya udah mandiri, dan digaulinya kan umur 15. Umur 9 dinikahi, tapi dimulai digauli umur 15 tahun. Tapi memang badannya gede. Jadi jangan jangan dibayangin kayak 9 tahun sekarang begitu.
Nah, Sayyidina Ali itu diminta oleh Nabi Muhammad SAW memang untuk nginep di rumahnya. Beliau yang minta supaya datang ke rumah, tidur di kasurnya Nabi Muhammad SAW, lalu ditutupin pakai sorban. Jadi sorban itu jadi selimut, sorban warna hijau gitu. Dan Sayyidina Ali itu tahu itu bahwa malam itu tuh akan terjadi pembunuhan gitu. Ini seandainya Sayyidina Ali ini kayak anak sekarang yang pintar ngelawan begitu tuh kayaknya kagak mau itu gitu. Yang anak sekarang kan gitu, nawar mulu kan ya, disuruh apa-apa nawar, disuruh apa-apa nawar gitu. Jangan saya Nabi, saya masih muda. Abu Bakar aja yang tuaan kan gitu. Sayyidina Ali kalau kayak anak sekarang gitu. Cuman kan Sayyidina Ali juga taat dia. Beliau kan termasuk anak yang dididik oleh Nabi Muhammad SAW sudah kecil. Jadi emang Abu Thalib bapaknya emang nitipinnya ke Sayyidina Nabi Muhammad, diajarin tuh sama Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah disuruh tidur, selimut hijaunya ditutup, lalu Nabi Muhammad SAW itu ngambil pasir dari belakang rumahnya untuk buka pintu belakang begitu. Sebelum buka pintu dia ngambil pasir. Setelah ngambil pasir dari bawah, dia buka pintu, kemudian dia lempar pasirnya ke salah satu algojo yang lagi jaga-jaga di belakang itu. Nah, ketika ngelempar tuh sambil baca surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Itu yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, dilempar. Setelah itu dilempar sambil baca surat salah satu ayat surat Yasin itu tiba-tiba algojonya merem, tidur sambil berdiri. Jadi pokoknya merem tuh sebelah merem. Itu, tapi itu memang salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita gak usah coba-coba begitu. Itu bukan ayatnya, tapi emang yang baca Nabi gitu. Jadi jangan coba-coba ntar ada debt collector datang cobain lah begitu. Baca surat Yasin, wa ja'alna min bain, yang dilempar apa? Gitu. Itu yang baca Nabi. Sebagaimana Nabi Ibrahim dilempar ke api, apinya malah dingin kan ya. Itu bukan ayatnya, tapi karena yang baca Nabi Ibrahim, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim kan gitu. Itu yang baca Nabi gitu. Kalau kita yang melepuh gitu. Itu setelah itu algojonya tidur. Karena sudah tidur, Nabi Muhammad keluar tanpa ada penjagaan, beliau keluar. Nah, setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam lewat, ini orang-orang matanya baru kebuka. Setelah matanya terbuka, mereka kaget tuh pintu belakang kebuka. Dia khawatir Nabi Muhammad udah keluar. Akhirnya dia masuk tuh, semuanya masuk. Pas masuk ternyata dia rada lega. Kalau orang untung belum keluar gitu. Sebab di kasur tuh masih ada gundukan badan orang. Jadi kayak ada gundukan. Seakan-akan Nabi Muhammad masih ada. Jadi ketika itu selimutnya dibuka, ternyata bukan Nabi. Ternyata ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhirnya ya nggak terjadi. Walaupun dalam beberapa riwayat Sayyidina Ali pun disakiti. Jadi disakitinya tuh beliau itu kalau bahasa kitanya tuh kerah bajunya di mana Muhammad gitu. Nah, sepupu lu kemana Muhammad gitu, digituin. Jadi diangkat itu lehernya Sayyidina Ali, kemudian ditanya kemana Muhammad pergi. Sayyidina Ali nggak pernah tahu, karena emang Sayyidina Ali nggak pernah dikasih tahu Nabi Muhammad mau kemana. Jadi akhirnya setelah itu orang mikir, orang Muslim yang masih ada di Mekah tuh Sayyidina Abu Bakar. Berarti Muhammad nggak bakal kemana-mana. Susul ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Ketika perjalanan nyusul ke Sayyidina Abu Bakar, Nabi Muhammad sama Sayyidina Abu Bakar udah jalan. Jadi nyampe rumah Sayyidina Abu Bakar langsung jalan. Jadi kagak pakai ngopi dulu, nggak pakai ngerokok, langsung jalan. Nabi Muhammad nyampe rumah ditemenin bertiga. Jadi berangkatnya tuh Nabi, Sayyidina Abu Bakar sama budaknya Sayyidina Abu Bakar namanya Amir bin Fuhairah. 3 orang ini berangkat. Berangkatnya ke Goa Thur. Dan kalau kita lihat peta tuh, Madinah tuh kan adanya di
di bawah begitu ya. Madinah di atas apa di bawah? Madinah di bawah, iya. Madinah di atas. Madinah di atas. Ketika Nabi Madinah di atas, itu kan mestinya kalau mau Madinah. Iya, Madinah di atas. Ini Mekahnya di bawah. Kalau mau ke Madinah kan ke arah selatan. Naik ke atas begitu ke arah selatan, ke arah utara begitu. Tapi ini malah perginya ke arah selatan. Ya itu sekarang Gua Tsur itu. Itu Sayyidina Abu Bakar yang bikin rencana itu untuk mengecoh begitu. Perginya ke selatan ke Gua Tsur. Nah ternyata karena emang kagak ada orang jalan-jalan, itu tapak kaki Nabi Muhammad ketahuan di rumah Sayyidina Abu Bakar menuju ke Gua Tsur. Cuman orang-orang kafir Quraisy itu bingung setelah nyampe Gua Tsur tuh jejak hilang, kan ya? Disinilah kemudian terjadi mukjizatnya Nabi, jejaknya hilang, itu pintu goa ada kabang laba-labanya sama sarang burung. Kan pikiran dia kalau ada orang masuk, nih baru ini kejadiannya baru belum lama. Kalau Muhammad masuk sama Sayyidina Abu Bakar, burungnya pasti kagak ada, laba-labanya juga hilang. Tapi kenapa tiba-tiba langsung ada nih kabang laba-laba kayak udah lama. Burungnya ada bikin sarang di situ. Dan orang yang dalam riwayat tuh orang yang berdiri di depan pintu gua tuh cukup lama. Bingung nyari celinga-celinga kiri kanan. Dan di kakinya tuh pala Sayyidina Abu Bakar. Di kakinya orang itu. Karena kata Sayyidina Abu Bakar, "Lau ta'a ra'sah." Seandainya dia mau nunduk dikit aja, lau ta'a ra'sah. Kalau seandainya dia mau nunduk dikit aja, la ra'ana, pasti dia ngeliat kita. Nah, Sayyidina Abu Bakar kan ketakutan waktu itu. Kalau seandainya nunduk dikit aja pasti kelihatan. Tapi ya itu tadi mukjizat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, orang itu kemudian enggak ngelihat. Ada Abu Bakar beserta Amir bin Fuhairah dan Nabi Muhammad di dalam Gua Tsur. Nah, kemudian di Gua Tsur itu terjadi lagi salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ketika Nabi Muhammad istirahat, dan kebetulan istirahatnya tuh di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Jadi Abu Bakar nih duduk, Nabi Muhammad tidur di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar. Jadi di pahanya Sayyidina Abu Bakar, kepalanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad ada di pangkuannya, beliau ini nggak mau bergerak sebab khawatir mengganggu istirahatnya Nabi. Tapi di ujung kakinya tuh ada kalajengking. Jadi karena ini kaki tidak bergerak, ya kalajengking dipatoklah itu sama kalajengking kakinya. Merah, berdarah, sakitnya minta ampun. Kalajengking Arab soalnya begitu. Kalajengking sini aja gede kan, apalagi kalajengking Arab itu. Ini sakit, cuman nggak enak, dia mau bergerak nggak enak. Ada Nabi lagi tidur. Dia nangisnya ditahan, rasa sakitnya ditahan, merah mukanya, sampai akhirnya nih air matanya keluar. Setetes air matanya jatuh di atas pipinya Nabi Muhammad SAW. Ketetesan air mata dari Sayyidina Abu Bakar di pipinya, Nabi Muhammad langsung bangun. Ternyata Sayyidina Abu Bakar menangis. Setelah ditanya, ternyata dia sebab kalajengking. Akhirnya bekas gigitan kalajengking itu diludahin sama Nabi Muhammad SAW. Setelah diludahin kemudian diusap. Nah, setelah diusap tuh hilang. Itu bekas gigitan kagak ada, darahnya kagak ada, hilang persis, kagak nggak ada apa-apa begitu. Itu salah satu mukjizatnya Nabi SAW, bahwa beliau sama kita sama-sama punya ludah. Tapi ludahnya Nabi jadi obat gitu. Kalau ludah kita nggak jadi apa-apa. Walaupun banyak juga orang tua yang ngikutin Nabi begitu. Kalau anaknya ada yang jatuh begitu ya, bekas bungsurnya diludahin gitu. Sini tong diludahin. Tuh gitu. Saya punya orang tua yang begitu soalnya tuh. Kalau anaknya jatuh diludahin gitu. Sembuh mah enggak, berasa anget aja gitu. Anget aja rasanya itu. Jadi itu ludahnya Nabi. Termasuk Nabi Muhammad berkeringat, sama kayak kita. Nabi Muhammad keringetan, kita juga keringetan. Cuman keringetnya Nabi jadi minyak wangi. Ada namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibunya Sayyidina Anas. Ummu Sulaim itu kalau siang
itu nitip sama Sayyidina Anas, nitip botol gitu. Iya, kan Sayyidina Anas kan emang di rumah Nabi, ibaratnya kalau sekarang tuh jadi PRT, pegawai rumah tangga, ngurusin segala hal yang ada di rumah Nabi. Itu dititipin botol supaya buat nadangin keringatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi botolnya tuh ditadangin, keringatnya jatuh, dikumpulin, itu jadi minyak wangi buat Ummu Sulaim. Begitu. Itu juga berarti salah satu tanda bahwa Nabi Muhammad tuh tidurnya nggak pakai AC tuh, keringetan begitu. Jadi kalau kita di rumah tuh kagak punya AC, bilang sama istri, bilang sama mertua, tenang aja, Nabi juga kagak punya AC dulu gitu. Itu tanda-tanda kenabian berarti. Tanda-tanda kenabian, kontrakannya kagak ada AC-nya. Itu keringetan Nabi Muhammad. Jadi sama keringet sama keringet. Jadi dari satu sisi Nabi Muhammad sama manusianya, tapi beliau punya mukjizat. Keringetnya jadi, ludahnya jadi ombak. Selesai ini pencarian, frustasi ini orang-orang kafir pulang. Nah, Nabi dan Sayyidina Abu Bakar di Gua Thur tuh nginep 5 malam. Malam 27, 28, 29, kemudian malam 27 itu berarti malam 28, malam 29, berapa sih? Malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. 4 malam. 4 malam beliau nginap, malam di Gua Thur, malam Seninnya kemudian baru berangkat. Nah, selama di Gua Thur itu 4 malam itu beliau itu dibawain perbekalan oleh anaknya Sayyidina Abu Bakar, namanya Abdurrahman. Jadi Abdurrahman, adiknya Sayyidah Aisyah, namanya Abdurrahman bin Abu Bakar, itu setiap maghrib tuh keluar kota Mekah. Jadi zaman dulu tuh anak-anak muda punya tradisi gembalanya itu pada maghrib. Jadi pada maghrib mereka bawa gembala keluar kota Mekah. Nanti balik-balik lagi tuh udah waya subuh. Jadi begitu, gembala kambing dan sebagainya itu. Dan Nabi Muhammad sempat dalam waktu mudanya begitu. Jadi keluar kota Mekah, nanti subuh balik lagi. Nah, Abdurrahman itu ngikutin orang begitu, biar nggak disangka macam-macam, keluarnya bareng sama orang-orang yang gembala kambing. Nanti subuh balik. Jadi maghrib dia bawa bekal ke goa, subuh dia balik lagi. Begitu Abdurrahman bolak-balik. Jadi sebenarnya perjalanan hijrah ini salah satu pelajaran penting tuh khidmat para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu mereka yakinnya kepada Nabi, sehingga tuh mereka tuh mau mengorbankan nyawa. Sayyidina Ali mau mengorbankan nyawa. Abdurrahman tuh kalau ketahuan itu, kalau ada intel begitu ketahuan, ditangkap itu kan ya. Bolak-balik berani itu anak-anak muda kan ya. Jadi ini pengorbanan, termasuk Sayyidina Abu Bakar, bagaimana pengorbanannya. Setelah 4 hari, malam Senin tanggal 1 bulan Rabiul Awal, baru kemudian Nabi Muhammad berangkat tuh ke ke Madinah. Itu berangkatnya nyampe Madinahnya 8 hari. Jadi tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tanggal 8 nih nyampe. Tanggal 8 nyampe pertama kali di Kuba, yang kemudian mendirikan Masjid Kuba. Dan ternyata di Kuba itu adalah kampungnya Sayyidah Aminah, ibunya Nabi Muhammad SAW, dari Bani Sulaim namanya. Jadi Bani Sulaim itu keluarganya, famnya ibunya Nabi, Sayyidah Fatimah, dan mereka Muslim. Jadi sudah didakwahkan Muslim sejak sebelum Nabi Muhammad nyampe. Akhirnya mereka mendirikan masjid, namanya Masjid Kuba. Di situ selama 5 hari, tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Nginep di Kuba 5 hari. Tanggal 12 Rabiul Awal barulah ba'da zuhur Nabi Muhammad berangkat ke Madinah, yang sekarang Masjid Nabawi, ba'da zuhur begitu. Nah, disitulah kemudian terjadi Thala al-Badru alaina dan seterusnya. Kemudian Nabi Muhammad ditawari oleh banyak orang-orang Ansor untuk tinggal di rumahnya. Nabi, tinggal di rumah saya aja sambil nunggu pembangunan rumah dan seterusnya. Tapi kata Nabi Muhammad, biarin nih untanya yang milih di mana Nabi Muhammad tinggal. Akhirnya si untanya tuh duduk yang sekarang jadi Masjid Nabawi. Disitulah kemudian dibangun masjid. Nah, selama pembangunan masjid, Nabi Muhammad tuh tinggalnya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari.
Abu Ayyub Al-Ansari, orang Ansor. Jadi selama belum, kan setelah bangun masjid, lalu di samping masjid itu dibikinin kamarnya Nabi. Tentu yang pertama kamar Nabi bersama Sayyidah Aisyah, lalu kemudian panjang lagi sampai istri-istri Nabi. Jadi bangun masjid. Kalau sekarang ini Nabawi, ini sebelah kiri ini kan Raudhah. Disitulah kemudian dibangun satu kamar khusus untuk Nabi, ya, sampai ke belakang Sauda dan seterusnya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu nyampe di Madinah disambut dengan Tola'al Badru. Artinya proses hijrah ini banyak sekali pelajaran, termasuk syiar, bahwa ternyata di dalam proses hijrah ini pelajarannya banyak, syiarnya banyak. Maka beberapa orang tergerak untuk memperingati peringatan awal tahun baru Islam, gitu. Nah, awal tahun baru Islam kan juga munculnya bukan di era Nabi, tapi munculnya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Nanti kita cerita bagaimana awal kali permulaan muncul kalender Islam oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kita lanjut nanti setelah azan Isya. Silahkan. Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati was-salati al-qayyimah anta syaraf ad-darajat al-'aliyah ar-rafi'ah maqam mahfuz alladhi wa'adaka. Kita lanjutkan bahwa memang adanya kalender Islam itu tidak terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup, tapi terjadinya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah. Dulu Sayyidina Umar tuh punya gubernur di Syam namanya Abu Musa al-Ash'ari. Sayyidina Umar di Madinah. Nah, Abu Musa al-Ash'ari itu gubernur Syam waktu itu, zaman Sayyidina Umar jabat sebagai khalifah. Abu Musa al-Ash'ari ngirim surat ke Madinah kepada Sayyidina Umar mengatakan bahwa ada baiknya kalau kita tuh bikin kalender kita sendiri, sebab di lemari saya, kata Abu Muni, bahasa kitanya, sebab di lemari saya banyak surat dari Madinah kagak ada tahunnya. Bulannya ada, tanggalnya ada, tahunnya nggak kesebut. Saya nggak tahu apakah surat ini sudah dilaksanakan atau sudah kadaluarsa. Maka kebingungan ini nih bikin kita proses urusan bernegara ini jadi susah. Maka Abu Musa tuh ngirim surat supaya, karena Sayyidina Umar kan nggak mau pakai kalender Masehi waktu itu. Jadi beliau maunya tetap kita pakai nama-nama bulan yang dikenal oleh orang Arab ketika itu. Ada Muharram, ada Safar dan seterusnya. Tahunnya nggak ada. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan seterusnya, nama bulannya aja, cuman nomor satunya mana tuh? Bulan nomor 1, bulan nomor 2 tuh nggak ada. Makanya Abu Musa ngirim surat gitu. Kita bikinlah kalender kita sendiri. Akhirnya disetujui oleh Sayyidina Umar, dikumpulin itu semua pejabat-pejabat negara. Atas dasar usulan Abu Musa al-Ash'ari, kita mau bikin kalender kita sendiri. Dulu namanya belum Hijriyah, sebab belum ditentukan nih awal mula tahun barunya tahun apa. Muncullah berbagai pandangan, tahun barunya kapan. Nah, ketika itu muncul ada banyak pandangan. Tahun baru itu ketika tahun Nabi Muhammad lahir. Ada yang mengatakan tahun Nabi Muhammad wafat. Ada yang mengatakan
tahun Fathu Makkah dan seterusnya, sampai akhirnya Sayyidina Ali memberikan pandangan kalau bisa tahun kalender baru itu tahun yang punya sejarah bagi perjalanan dakwah. Nah, perjalanan dakwah terbesar itu adalah peristiwa hijrah, karena momennya tuh sangat besar begitu. Maka akhirnya mulailah orang-orang setuju. Awalnya ada yang bilang tahun lahir, karena tahun lahir kan susah itu nentuinnya, sebab tahun itu waktu itu tahun gajah tuh, belum ada mereknya kan ya. Mengingat ke belakangnya rada ribet. Kalau tahun kematiannya Nabi Muhammad SAW tuh tahun sedih. Kita tuh tahun baru tuh pengen punya semangat yang baru kan ya. Kalau kata anak sekarang pengen punya resolusi kan gitu. Kalau pas lagi resolusi ingatnya wafat Nabi itu sedih kita. Makanya nggak diterima. Nah, akhirnya diterima tuh tahun hijrah. Nah, tahun hijrah tuh kan tahun ke-10 setelah kenabian. Cuman akhirnya orang bingung lagi. Hijrahnya kan nggak cuma satu hari, tapi hijrah berhari-hari tuh. Mulainya dari bulan Dzulhijjah sampai kemudian bulan Rabiul Awal. Kira-kira kalau tahunnya sudah tahun hijrahnya Nabi, bulan pertamanya bulan apa? Gitu. Apa bulan Rabiul Awal, apa bulan Ramadan, apa bulan itu. Nah, akhirnya banyak pandangan, kemudian Sayyidina Umar menentukan sebab ini berangkat dari hijrah, dan hijrah itu mulainya setelah Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah di bulan Dzulhijjah, dan bulan baru setelah bulan Dzulhijjah adalah bulan Muharram. Maka bulan Muharram lah dipilih oleh Sayyidina Umar sebagai bulan pertama tahun Hijriyah gitu. Dan begitu juga disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, bahwa bulan Muharram itu bulannya Allah kan ya. Oh, bulan Muharram bulan Allah, bulan Ramadan bulan umatku, bulan Sya'ban bulanku, kata Nabi Muhammad. Jadi dengan keutamaan bahwa dia bulannya Allah, sekaligus dia hilal pertama setelah terjadinya Bai'at Aqabah, maka bulan Muharram ini dipilih oleh Sayyidina Umar sebagai bulan bulan pertama tahun Hijriyah. Di situ sejarahnya. Maka kalau ditanya, Ustaz, orang dulu Nabi Muhammad sempat merayakan tahun baru Hijriyah? Iya, kagak sempat, orang kalendernya belum ada begitu. Kalendernya ada ketika zaman Sayyidina Umar. Jadi kalau ditanya, boleh nggak kalau gitu kita merayakan? Kalau buat saya sih tidak ada masalah. Sebab yang namanya kalender Islam tuh bukan cuma ganti tanggal, tapi di dalamnya tuh banyak peristiwa, momentum yang sangat penting bagi sejarah peradaban dakwah Islam. Dan di dalamnya banyak syiar. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, kan begitu. Salah satu siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu muncul dari ketakwaan hati. Dan hijrah ini termasuk syiarnya Allah, maka mengagungkannya termasuk bagian dari ketakwaan. Tapi memang merayakannya jangan sampai diisi dengan hal-hal yang tidak relevan kan ya. Ada orang bikin perayaan pergantian tahun baru Islam, tapi penampilnya perempuan, depan jemaah laki-laki, korinya perempuan begitu. Lalu ada gamus yang nyanyi perempuan, di atas panggung di depan laki-laki semua gitu. Itu kan kagak jadi apa-apa, itu cuman jadi leliatan doang, fitnah aja. Kayak Maulid, Isra Mi'raj. Saya kan termasuk yang sering juga diundang dalam acara-acara kayak Maulid. Cuman yang saya sayangkan tuh ada masih banyak masjid panitia tuh yang menghadirkan perempuan di atas panggung, padahal jemaahnya laki-laki. Maksud saya ini, kalau perempuan mau tampil, bikin aja maulid kaum ibu pagi, jangan dinaikin ke laki-laki begitu. Akhirnya kita kagak dengerin ayat gitu. Kita mau ngeliatin mukanya gitu. Amanahnya anaknya siapa tuh kan gitu. Boleh kali nomor HP-nya mah gitu gitu. Itu jadi fitnah yang ada gitu. Nah, ketika ada peringatan itu, dibikinlah kemudian ada perayaan tahun baru Islam. Kemudian di dalamnya juga para jemaah dirahmati Allah, di bulan Muharram ini biasanya ada yang namanya lebaran yatim. Dan ini cuma di Indonesia nih, yatim punya lebaran.
Di negara lain kagak ada tuh. Di Indonesia tuh bukan cuma yatim yang punya lebaran, monyet juga punya lebaran tuh di Indonesia tuh. Orang tua kita dulu kan sering begitu ngomong, sampai lebaran monyet juga gak bakal jadi kan begitu. Monyet aja lebaran. Nah, ini juga perihal yang sering mengundang kontroversi. Apa boleh kemudian orang menyantuni yatim atau mengkhususkan tanggal 10 itu sebagai hari untuk menyantuni yatim? Pertama, secara umum bahwa menyantuni yatim itu bukan ibadah yang dikhususkan waktunya. Dia ibadah mutlak, kapan aja boleh. Artinya orang mau nyantunin yatim pas Ramadan boleh, bulan Syawal juga boleh, bulan Rajab boleh. Dia tidak punya penetapan waktu khusus begitu. Maka karena ibadah menyantuni yatim ini tidak punya waktu khusus, kalau ada orang ingin mengkhususkan ibadah tersebut di tanggal 10, itu juga menjadi tidak ada masalah. Yang jadi masalah tuh kalau mewajibkan itu. Lo kalau tanggal 10 kagak nyantunin yatim dosa lo gitu. Tapi kalau mengkhususkan ibadah itu pada waktu tertentu selama tidak mewajibkan, tidak ada masalah. Sama sebagaimana kita baca Quran. Baca Quran itu ibadah mutlak yang tidak punya ketetapan waktu. Maka orang baca Quran habis subuh boleh, habis maghrib boleh, habis isya boleh, habis asar boleh. Kalau ditanya, ada orang punya rutinan baca Quran habis maghrib, ditanya, ada gak dalilnya bahwa Nabi Muhammad baca Quran habis maghrib? Bingung juga itu nyarinya gitu. Tapi kan yang namanya baca Quran itu ibadah mutlak. Orang habis maghrib boleh, orang habis isya boleh, habis ini ada orang baca Quran saya habis subuh Ustaz. Soalnya saya kalau udah matahari terbit udah berangkat kerja, banyak sibuk dan sebagainya. Makanya waktu kosong tuh habis subuh. Kalau saya habis zuhur Ustaz, soalnya habis subuh langsung berangkat, tempat kerjanya jauh. Kalau saya habis asar Ustaz, emang kenapa habis asar? Saya menganggur kagak ngapa-ngapain gitu. Emang yang pasnya habis asar aja. Terserah gitu, nggak ada masalah. Dan ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa Nabi Muhammad tuh setiap hari Sabtu itu mengunjungi Masjid Quba dari pagi sampai sore. Kadang jalan kaki, kadang naik unta. Kemudian beliau mengomentari hadis tersebut, dikatakan fakta ini, riwayat ini menjadi dalil bahwasanya boleh mengkhususkan satu ibadah pada waktu tertentu selama tidak mewajibkan. Lo kalau nggak baca Yasin malam Jumat dosa lo, tuh yang kagak boleh. Tapi kalau orang mengkhususkan dia baca ayat tertentu pada waktu tertentu tidak ada masalah. Termasuk juga surat Al-Kahfi di hari Jumat. Kalau ada orang menganggap keburukan orang meninggalkan Kahfi hari Jumat, itu juga nggak boleh. Sebab Al-Kahfi itu bukan kewajiban. Kalau dianggap meninggalkan Al-Kahfi sebagai keburukan yang itu merupakan dosa, itu juga nggak boleh. Sebab Al-Kahfi hukumnya sunnah. Jadi selama orang tidak mewajibkan, itu tidak ada masalah. Sebab Nabi Muhammad mengkhususkan ibadah di Masjid Quba setiap hari Sabtu, yang dikomentari oleh Imam Ibnu Hajar boleh mengkhususkan ibadah tertentu pada waktu tertentu selama tidak mewajibkan. Tapi kalau ibadahnya punya waktu tertentu, kagak boleh dikerjain di waktu yang sudah ditentukan. Zuhur jam 12 siang, jangan mentang-mentang siang sibuk kita zuhur jam 10 aja dah, antar zuhur merepot, nggak boleh itu zuhur udah ada waktunya. Maka selama ibadah itu mutlak tidak ada ketetapan waktu, orang boleh milih kapan ibadah yang itu dikerjakan. Doa mutlak ibadahnya, doa pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam boleh. Di tengah jalan lagi di motor orang doa juga boleh, nggak apa-apa. Lagi di jalanan tengah motor depan ada polisi, dia doa, ya Allah jangan sampai ketilang ya Allah, kan boleh, nggak ada masalah. Maka orang mau milih awal bulan, akhir tahun, awal tahun tidak ada masalah. Selama jangan dianggap lu kalau kagak doa awal tahun dosa lu, itu yang kagak boleh gitu. Jadi mengkhususkan ibadah tertentu selama tidak mewajibkan tidak ada masalah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.